Papaku jago kungfu yang disegani di Semarang. Papaku lahir, juga besar hingga meninggal di Semarang. Ia berteman dengan banyak suhu kungfu, dan termasuk yang disegani di kalangannya. Banyak pemuda yang minta papaku untuk menerima mereka sebagai muridnya, tapi papaku menyatakan, selama dia tidak melatih kungfu pada anaknya sendiri, yaitu saya, dia tidak akan menerima murid. Jadi mereka bergantian berusaha keras membujuk saya untuk latihan kungfu, tapi saya kekeh menolaknya. Mengapa saya begitu kekeh tidak mau latihan kungfu? Lalu keahlian kungfu papaku berasal dari mana? Papaku belajar kungfu dari seorang ahli kungfu yang asli datang dari Tiongkok. Papaku memanggilnya Cek atau Paman Cindai. Aliran kungfunya adalah aliran Hokkien, sebuah aliran yang sangat langka di masyarakat. Kata papaku, orang Santung secara genetik tinggi besar sehingga mereka mengembangkan kungfu yang posturnya banyak terbuka. Bentuk ini sangat indah dipandang sehingga banyak dipakai di film-film kungfu, dan menjadi populer. Tapi gaya ini tidak sesuai dengan postur orang Hokkien yang relatif lebih kecil dan pendek. Maka kungfu aliran Hokkien diciptakan yang secara prinsip terdapat beberapa dasar yang bertolak belakang dengan kungfu aliran Santung. Kepiawaian Cek Cindai sangat terkenal di masyarakat Semarang, sehingga beliau diminta menjadi pelatih utama di perguruan Sam Ban Hin yang pernah saya singgung panjang lebar di videoku nomor E128. Karena rasa penasarannya, Ngoho nomor satunya Sam Ban Hin sengaja mendadak menyerang Cek Cindai dari jarak dekat sewaktu mereka berpapasan. Tapi Cek Cindai bukan saja sanggup menangkisnya, bahkan dalam satu gebrak susulan berhasil menaklukkan sang jagoan Ngoho tersebut, sehingga mendapat pujian selangit dari si jagoan tersebut. Dan namanya pun semakin kondang. Setiap gerakan kungfu mempunyai namanya masing-masing. Dengan daya ingatnya yang tinggi serta mengenal nama-nama gerakan kungfu, papaku belajar kungfu Daichi dari Li Peng Lim dan berhasil menghafal seluruh 108 gerakannya hanya dalam 2 hari. Li Peng Lim langsung memamerkan ke murid-muridnya yang lain yang mengatakannya ngibul kalau dia sanggup mempelajari kungfu Daichi ini dalam 3 hari saja karena rata-rata mereka sudah belajar berminggu-minggu sampai berbulan-bulan juga tak kunjung selesai. Menimbang pentingnya kemampuan kungfu dan berenang, di samping dileskan renang pada temannya, sewaktu SD aku juga dititipkan papaku di perguruan kungfu temannya. Setelah belajar renang sebulan, saya batuk parah. Guru renangnya melarang saya latihan selama batuk. Saya membutuhkan 6 bulan pengobatan rutin ke dokter untuk sembuh. Setelah sembuh, saya melanjutkan belajar renangnya. Tapi sebulan kemudian batuk parah lagi yang juga membutuhkan 6 bulan pengobatan rutin lagi. Oleh sebab itu, saya tidak bisa berenang sekarang. Di perguruan kungfu, saya bersama teman-teman sebaya dijadikan target objek pukulan dan tendangan oleh murid-murid senior dewasa. Maka saya menolak untuk latihan kungfu. Papaku memindahkan saya ke perguruan lain yang beberapa anggotanya juga anak-anaknya rekan dekat bisnisnya. Tapi bukan semua murid di situ adalah kenalan papaku. Dan sama saja, saya yang satu-satunya anak SD di situ, tidak luput dari pemukulan dan tendangan senior-senior dewasanya. Dengan semua pengalaman tersebut, saya berkesimpulan bahwa orang yang belajar kungfu akan cenderung menjadi binal, dan saya kekeh menolak untuk belajar segala ilmu bela diri. Lagi, papaku tidak merasa aman tanpa membekali saya kungfu, maka dia menceritakan beberapa teori kungfu, seperti "你不动我不动，你一动我先动", dan sebagainya. Minta saya membantunya sebagai partner latihan kuda-kuda yang otomatis juga melatih kuda-kuda saya, menumbuhkan sensitivitas saya mendeteksi gerakan lawan, dan masih banyak lagi lainnya. Karena makanan favoritku mie ayam Jakarta pangsit basah, papaku sering mengajakku jajan mie Jakarta di warung temannya.
Suatu hari, papaku mensyaratkan, sebelum makan mie pangsit lebih lanjut, saya diharuskan untuk sanggup memotong telur rebus dalam air dengan sumpit tanpa menusuk telurnya. Setelah berhasil, dia mengajak saya ke warung temannya lagi untuk pesan mie pangsit. Tapi kali ini saya hanya boleh makan pangsitnya kalau saya mampu mengambil pangsit tersebut dalam kuahnya dengan sumpit posisi tegak lurus tanpa melukai kulit pangsitnya. Sewaktu SMP, temanku pernah mengetes kemampuanku dengan menusukkan sekuatnya bagian ujung penghapus pensil ke leherku. Papaku bilang kalau puncak ilmu kungfu berada pada hafalan pantunnya yang harus disandingkan dengan gerakan jurus-jurusnya. Untuk kejelasan contohnya, kalau Anda pernah membaca atau menonton cerita Yoko, dari atas pohon, Yoko mendengar Huang Yong mengajarkan hafalan pantun jurus pemukul anjing kepada penerusnya tanpa takut Yoko akan sanggup mempelajarinya. Tapi di luar dugaannya, Yoko sebenarnya telah mendapatkan gerakan-gerakan jurus pemukul anjingnya dari Ang Chit Kong sewaktu bertanding dengan si racun barat. Karena saya menolak latihan kungfu, saya tidak mengenal gerakan-gerakan jurusnya papaku, jadi papaku juga merasa tidak berfaedah untuk memberikan hafalan pantunnya padaku. Meskipun tidak seheboh di komik ataupun di film, seperti Tio Buki menguasai Daichi hanya dalam sekejap, ilmu dan jurus kungfu itu benar ada. Sekiranya sekian dulu penuturan saya, dan terima kasih telah meluangkan waktu menyaksikan video ini.